Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Wendy Anugrah, dan teman saya Muhammad Zaki, Muklis Hadi, dan Okira Aslafi Kujan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yang mana ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari user experience. Pada hal ini kami menggunakan framework research plan. Pertama yaitu yang kami akan menjelaskan mengenai understand. Pada tahapan ini kami mewawancari para narasumber dan mengambil dari pengalaman kami sendiri mengenai masalah yang ada untuk mencari tempat bengkel. Nah, maka dapatlah kami simpulkan permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu sulitnya menemukan bengkel saat berada di tempat yang baru kita kunjungin. Yang kedua, sulitnya menemukan bengkel yang terdekat dari tempat kita. Ketiga, tidak mengetahui bengkel yang terbaik dalam suatu daerah tersebut. Dan keempat, belum adanya pencatatan transaksi bengkel. Dan yang kelima, merugikan pihak bengkel karena banyak orang yang tidak mengetahui tempatnya dan kurangnya informasi dari bengkel tersebut yang mengakibatkan sulit untuk menemukan bengkelnya. Nah, dari beberapa permasalahan yang ada tadi, maka kami akan mengambil judul proyek kami yaitu tentang bengkel, di mana permasalahan yang ada saat ini itu susahnya mencari bengkel di saat kendaraan kita tiba-tiba mengalami masalah jalan, dimana apalagi dalam hal itu tempat yang kita kunjungi itu asing atau baru pertama kali kita kunjungin. Nah, itulah salah satu momok dari saat kita berkendara, dimana ketika mobil atau motor kita kendaraan tersebut mogok atau mengalami masalah. Nah, disitulah saat mogok itu tiba-tiba daerah situ baru pertama kali kita kunjungin dan tak ada perumahan di sana, dan tak ada juga orang yang dapat kita ditanya karena sulit, karena kita tidak bisa juga kan mengira letak bengkel tersebut berapa kilo lagi kan susah juga. Nah, makanya kami di sini membuatkan sebuah aplikasi yang mana nantinya akan lebih mempermudah para pengendara jika mengalami masalah-masalah yang ada di perjalanan atau mogok misalnya. Nah, nanti mereka akan lebih mudah untuk menemukan bengkel tersebut. Nah, nama aplikasi ini kami beri nama e-bengkel, di mana aplikasi ini nantinya akan bertujuan untuk memudahkan para pengendara kendaraan yang saat mudik misalnya, yang suka touring misalnya, yang suka jalan-jalan jauh. Nah, saat mereka mengalami mengalami permasalahan yang ada, nah mereka bisa menggunakan aplikasi ini, di mana aplikasi ini nantinya akan lebih memudahkan mereka untuk menemukan bengkel-bengkel yang ada di dekat mereka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Okira Aslafi Kujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wendy Anugrah. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Wendy tadi. Selanjutnya itu ialah diverge, di mana diverge itu mengumpulkan semua solusi dari masalah yang ada, dimana dikumpulkan kemudian diberikan apa solusinya, seperti itu. Yang mana di sini ada masalah pertama itu aplikasi siapa yang terbaik. Kemudian solusinya itu hampir setiap orang memiliki HP Android, itu bisa diakses dengan cepat. Kemudian masalahnya bagaimana agar aplikasi e-bengkel ini mudah digunakan user. Nah, solusinya itu dengan membuat fitur di mana user bisa memberikan
saran dan kritik atau apapun yang berhubungan dengan aplikasi. Kemudian bagaimana jika ada tempat bengkel yang tidak diketahui teman yang membangun aplikasi ini? Solusinya yaitu dengan ditambahkan fitur daftar, di mana fitur daftar tempat bengkel ini akan memasukkan lokasi dari bengkel tersebut ke dalam aplikasi. Kemudian masalah tempat bengkel seperti apa saja yang akan diberikan dalam aplikasi. Solusinya itu bengkel yang berada di suatu tempat dan sudah mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ini contoh di memberikan teman-teman dari Hali itu salah satunya aplikasi bertujuan pada para pengguna motor dan mobil sehingga tidak terlalu fokus besar dan kawannya, kita bisa lebih fokus dalam menentukan fitur. Kemudian Zaki, sistem memerlukan GPS untuk membantu menentukan posisi user dan posisi bengkel di sekitar. Kemudian Wendy itu masukkan pilihan-pilihan apa saja yang nantinya akan disediakan pada fitur service serta catatan untuk service yang lain. Kemudian Akira yaitu aplikasi berbasis Android dikarenakan hampir setiap orang mempunyai HP Android sehingga praktis digunakan. Selanjutnya yaitu Converge itu ialah setelah berdiskusi dan menetapkan pilihan, kemudian mengambil suara-suara terhadap ide-ide tersebut dan terhadap ide-ide dan gagasan yang telah disebutkan. Kemudian pada Converge kita kecilkan lagi dan kemudian kita implementasikan ke dalam storyboard yang mana dapat dijadikan ide besar atau dapat dijadikan prototipe. Nah, dari dapat salah satunya itu adanya aplikasi storyboard dari aplikasi user, dimana pada yang pertama halaman dashboard itu situasinya itu user berhasil login memasuki halaman dashboard, kemudian terdapat pilihan dan user yaitu akan melihat pilihan tersebut ada servis motor, servis mobil, reward service. Kemudian ada action yaitu user memilih salah satu menu. Di sini user memilih menu untuk servis motor. Kemudian akan berpindah pada halaman screen 2 yaitu bengkel, di mana situasinya itu user telah memilih menu dari servis motor dan berada pada halaman bengkel, dan user melihat pilihan dari list dari bengkel tersebut. Kemudian user aksinya itu user memilih salah satu bengkel yang berada pada list tersebut. Kemudian berpindah pada halaman 3 pada situasinya user telah memilih salah satu list dari bengkel yang ada dan berada di halaman service, di mana user melihat terdapat pilihan centang jenis service serta jenis service lainnya. Kemudian ada centang service di tempat, service di bengkel, dan jemput kendaraan. Kemudian request, aksinya itu user mengisi hal yang ingin dia servis di centang, kemudian memilih apakah servisnya di tempat, servisnya di bengkel tersebut, dan juga bisa memilih jika servis di tempat bisa dan memilih untuk menjemput kendaraannya dijemput atau diantarkan sendiri. Kemudian pada aplikasi montir yang kedua yaitu pada halaman dashboard screen 1, yaitu situasinya user telah berhasil login dan memasuki halaman dashboard. Kemudian user melihat ada profil, lengkap data, pengerjaan, dan riwayat service. Kemudian user
pengerjaan. Kemudian akan berpindah ke screen 2, yaitu halaman pengerjaan. Di halaman pengerjaan yaitu terdapat situasi user telah memilih menu pengerjaan dan berada di halaman pengerjaan, di mana user melihat adanya menu sedang dikerjakan, menu selesai, dan bayar. Setelah itu di sini itu berikan info selesai. Sekian yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan kembali oleh Wendy Al-Mughirah. Nah, baiklah, setelah Okhira Asrafi Gujan tadi menjelaskan tentang divergi dan konvergi, maka kami dapatlah menyimpulkan ada beberapa user level dalam aplikasi kami ini, yaitu ada 2 pengguna. Yang pertama user biasa atau sebagai pengendara, dan kedua adalah user dari pihak bengkel tersebut, di mana user biasa atau user pengendara tersebut yaitu orang yang akan menggunakan aplikasi ini untuk melakukan servis kendaraan di bengkel. Dan dimana user pihak bengkel ini yaitu orang yang mempunyai bengkel tersebut, dan dialah yang nantinya akan melakukan transaksi dengan para pengendara motor atau user biasa tadi untuk melakukan servis kendaraan. Nah, setiap orang bisa menggunakan aplikasi ini asal dia memiliki kendaraan. Selanjutnya akan yaitu prototype yang akan dijelaskan oleh Chris Hadi. Baiklah, selanjutnya yaitu alur aplikasi dan prototype. Pertama, alur aplikasi kami ini pertama-tama itu adalah alurnya membuka aplikasinya. Lalu setelah aplikasi terbuka, maka timbullah halaman login. Nah, di sini user disuruh login. Kalau tidak memiliki akun, maka disuruh mendaftar terlebih dahulu, mau menjadi pihak bengkel atau user biasa. Nah, setelah mendaftar, user akan dikembalikan ke halaman login, dan di situ nanti akan ada notifikasi kamu sudah terdaftar. Nah, itu silahkan login. Maka setelah itu user login, mau sebagai bengkel atau sebagai user biasa. Setelah login, maka masuk ke halaman home-nya. Setelah masuk ke halaman home, user biasa akan mencari bengkel terdekat atau bengkel terbaiknya yang dipilih. Lalu user biasa ini menetapkan satu bengkel yang ingin dia melakukan request di tempat bengkel itu. Setelah menemukan bengkel yang ingin di requestnya itu tempat ingin dia tuju, maka pihak bengkel ini harus mengkonfirmasi permintaan user biasa dulu. Setelah dikonfirmasi oleh pihak bengkel, maka pihak bengkel ini menyimpan transaksinya. Di pihak bengkel ini pertama menyimpan request user biasa, transaksi user biasa yang otomatis. Lalu si pihak bengkel bisa juga misalnya ada biaya tambahan, maka user bengkel bisa menambah biayanya. Lalu si user biasa ini memilih metode pembayaran, sudah mengetahui transaksi aplikasinya. Lalu user biasa setelah selesai metode pembayaran, maka si bengkel akan mengerjakan kendaraannya untuk dikerjakan. Lalu setelah selesai semua kerjaan bengkelnya, maka user bengkel akan menceklis semua
pekerjaan yang sudah selesai. Setelah selesai. Lalu user biasa setelah selesai semua pengerjaan yang dilakukan, maka user biasa dapat melakukan rating terhadap tempat bengkel tersebut. Setelah itu selesai alur aplikasinya. Selanjutnya yaitu prototipe-nya dan alur aplikasi. Nah, di sini kan pertama-tama itu dia akan muncul ini selama beberapa detik, lalu dia akan muncul ke tampilan login. Setelah tampilan login, kita disuruh login di sini, mengisi username dan password. Nah, mau login sebagai bengkel atau user biasa. Tapi sebelum itu, jika belum memiliki akun, maka di sini disuruh mendaftar. Nah, kita bisa mendaftar, isi data-datanya, lalu kita pencet register. Maka di sini akan ada pesan, selamat Anda sudah terdaftar, silahkan login. Nah, login dengan akun yang sudah terdaftar tadi. Nah, jika ingin mendaftar sebagai bengkel, di sini mengisi datanya, lalu memilih mau menjadi bengkel mobil atau bengkel motor. Lalu register juga, selamat Anda sudah terdaftar, silahkan login. Nah, pertama kita coba untuk login sebagai user. Nah, di user ini adalah tampilan dashboardnya. Dan di sini kita bisa melihat mau menservis apa, sepeda motor atau mobil. Sini notifikasi ini nanti akan ada, misalnya ada pengerjaan yang sudah selesai akan dinotifikasikan di sini. Lalu ini setting untuk melihat settingan, bisa logout dan pesan chat sama orang bengkel. Pertama kita cek di sini juga bisa memilih tempat kota kita. Lalu pertama kita coba pilih sepeda motor, pilih bengkelnya. Nah, di sini kita bisa memilih rekomendasinya. Lalu kalau tidak ada yang di sini, maka kita bisa mengisinya sendiri. Setelah memilih yang di sini, kita harus memilih yang di sini lagi. Mau servis di tempat atau mau servis di bengkel. Nah, kalau servis di bengkel bisa minta jemput, bisa tidak. Nah, tapi kita kalau servis di bengkel, kita tidak bisa menekan servis di tempat lagi. Maka dia akan memberikan pesan pilih salah satu saja. Nah, setelah kita memilih servis bengkel, kita request, kita menunggu konfirmasi request. Nah, menunggu konfirmasi request ini agar si tukang bengkel ini memberikan transaksinya. Lalu dan apabila mungkin saja kan tukang bengkelnya lagi rame, jadi bisa menolak si user ini karena tidak bisa mengakses motornya. Lalu di sini misalnya berhasil, dia dikonfirmasi sama tukang bengkel, maka masuk ke sini. Di sini ada info kendaraan, info pengerjaan yang sedang dikerjakan. Nih, dalam perjalanan menjemput kendaraan motor ini karena minta dijemput. Maka kalau sudah selesai akan ada tulisan task sudah selesai. Dan di sini kalau kita tidak mau menunggu, kita bisa tekan home. Tapi kalau mau selesai sampai sini. Selanjutnya itu jika sudah selesai semua, maka masuk ke halaman pengerjaan servis selesai. Dan di sini kita disuruh untuk merating bengkel tersebut. Nah, mau merating berapa persen. Sudah selesai merating, kita disuruh memilih case-nya, mau berapa, mau pakai dana atau pakai
refresh, selesai. Nah, sudah selesai untuk user. Di sini settingnya bisa mengubah profil, nama baru, username, kami berubah buat ya bisa logout. Nah, di sini bisa kita melihat pesan-pesan kita. Nah, di sini kita riwayat pesan yang pernah ada. Kembali home dan kita coba untuk daftar sebagai bengkel. Login sebagai bengkel. Kita login sebagai bengkel. Nah, di sini adalah dashboard untuk tampilan bengkel. Di tampilan bengkel ini ada profil bengkelnya. Lalu rekap data ini semua rekap data pemasukan bulan ini, pemasukan yang ada di dalam keuangan bengkel itu. Nah, di sini adalah yang sedang dikerjakan tempat bengkel, lalu yang selesai dan ada yang dibayar. Lalu setelah itu ada riwayat servis ini telah melakukan servis ganti oli. Nah, di notifikasi di sini lah misalnya ada yang request untuk bengkel, untuk menjemput motornya atau mau servis di di bengkel dia. Jadi kita tekan yes, terus Anda telah menyetujui ini, maka bengkel ini sudah menyetujui dan terjadilah akan ada si bengkel ini akan mengerjakan kendaraan yang ingin diservis itu. Dan di pesan juga sama user tadi, dua pesan dan setting juga sama. Selanjutnya yaitu validate yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validate. Pada tahap ini, aplikasi yang dicoba kepada para tester yang banyak menentukan untuk mendapatkan feedback dari mereka. Karena dicoba oleh para tester, maka kami akan menyampaikan apa saja hal yang bagus dalam aplikasi ini dan apa saja yang masih kurang. Yang adanya penilaian dari tester tersebut, maka aplikasi ini nantinya akan dikembangkan kembali agar menjadi aplikasi yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak nantinya. Setelah user melakukan tugas dalam penilaian dalam tujuan yang dan dalam membuat dalam menyokong setelah selesai penilaian dari user, kami melakukan akurasi dari hasil persetujuan dan dapat resultan berbom. Ini adalah hasil dari user experience usernya. Di sini dapat dilihat ada 26 pertanyaan dan ada 15 dapat 5 dan 8 ada 12 responden yang mengisi Google Form yang menilai aplikasi kami. Dan ini adalah nilai penilaian mereka. Dan ini adalah skala rata-rata responden. Ada naik kejelasan efisien, kecepatan, stimulasi, kemaluan. Ini ada 15 juga. Ini kita mendapatkan dari menghitung
memasukkan data ya. Langsung berakhir sini. Ini ada yang masuk. Oke, masuk ke sini. Ini ada yang masuk. Dan ini itu. Mana itu? Ini semuanya top. Selanjutnya yaitu sistem SQL atau SOS. Ini ada 16 responden yang menilai aplikasi kami dan ada 10 penilaian. 1 orang dimudahkan ya. Terus jumlah dikali 2,5, jadi hasilnya ini. Setelah itu jumlah ini dijumlahkan semuanya dapat 1.322,5 dibagi 16 responden. Kemudian 86 orang 40 dan bagi hasilnya yang lebih. Artinya setelah bisa meneliti berdasarkan data tersebut, pendapatan penilaian dapat diterima atau layak dipakai dari aplikasi ini layak dipakai. Ini adalah diagramnya dari sus sampai di sini dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.